Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, melanjutkan majelis kita, program Barnamij Tahsil Al-Ilmi Syar'i, program pendasaran pembelajaran dasar-dasar ilmu syar'i. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan belajar kitab yang kedua ya dari jadwal kita, yaitu kita akan belajar tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu bersama kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Kitab ini adalah sebuah kitab yang ringkas yang membahas tentang beberapa pondasi-pondasi dasar, sekitar ada 20 pondasi-pondasi dasar tentang pengagungan ilmu, yaitu yang berkaitan tentang bagaimana adab kita terhadap ilmu, bagaimana adab kita ketika belajar menuntut ilmu syar'i. Di sini juga dijelaskan beberapa kaidah di dalam menuntut ilmu syar'i. Judul kitabnya adalah Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Khulasah itu artinya adalah ringkasan. Ta'zim Al-Ilmi, Ta'zim Al-Ilmi itu adalah nama sebuah kitab ya. Sebuah kitab yang ditulis oleh penulisnya sama dengan penulis yang kita pegang sekarang, yaitu beliau punya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Beliau punya sebuah kitab yang bernama Ta'zimul Ilmi, yaitu pengagungan ilmu yang berisi tentang adab-adab dan kaidah di dalam belajar ilmu syar'i. Nah, kitab itu diringkas menjadi Khulasah Ta'zim Al-Ilmi yang sekarang sedang kita pegang. Ringkasan kaidah-kaidah pengagungan ilmu. Penulisnya adalah Al-Imam Asy-Syaikh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin.
Beliau adalah salah seorang muhaddis zaman sekarang ya. Seorang muhaddis, seorang musnid, seorang imam sekaligus khatib, dan beliau adalah termasuk salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu Hay'ah Kibaril Ulama itu kalau di Indonesia itu mirip MUI. Kalau di Indonesia kita ada Majelis Ulama Indonesia, kalau di Arab Saudi itu ada namanya Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu pada tahun 1438 Hijriah sampai 1442 Hijriah. Sekarang 1445, berarti sekitar 3 tahun yang lalu beliau keluar dari Hay'ah tersebut. Setelah beliau tidak tergabung lagi di dalam Hay'ah tersebut, beliau lebih berfokus untuk mengajar ya, mengadakan taklim, kajian-kajian ilmiah di masjid, salah satunya adalah di Masjid Nabawi. Kalau kita buka akun YouTube beliau, maka di situ akan banyak sekali barnamij, banyak sekali program-program belajar yang diadakan oleh beliau. Tapi untuk sekarang kita belajar dulu dasarnya supaya bisa gabung di sana. Beberapa guru beliau, diantaranya adalah guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Gurunya adalah guru dari Syekh Soleh ini adalah pertama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Siapa yang nggak tahu Syekh Abdul Aziz bin Baz ya? Salah satu ulama terkenal. Beliau juga termasuk gurunya Syekh Utsaimin. Guru keduanya Syekh Utsaimin. Kemudian gurunya juga adalah Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, salah satu ulama terkenal kontemporer, punya banyak kitab. Salah satunya kitab yang pernah kita pelajari yaitu Al-Qawaid Al-Muslah. Itu adalah karya saya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Dalam Masya Allah, saya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin itu banyak sekali. Di bidang lughah, bidang bahasa beliau punya syarah Ajrumiyah. Terus juga punya syarah Alfiyah Ibn Malik. Beliau juga punya tafsir, meskipun belum selesai ya. Beberapa ada tafsirnya tapi enggak full 30 juz. Di bidang fikih beliau punya kitab Syarhul Mumti', salah satu kitab besar dalam fikih Hambali. Masya Allah. Kemudian guru saya soleh juga adalah Ismail ibn Muhammad al-Ansari, salah satu ulama besar juga. Syekh Ismail ibn Muhammad al-Ansari. Terus yang termasuk guru beliau juga adalah Syekh Abdullah ibn Aqil. Abdullah ibn Aqil. Guru beliau juga adalah Syekh Abdullah ibn Abdirrahman al-Jibrin, salah satu ulama. Punya kitab fikih juga besar. Guru beliau juga adalah Syekh Soleh ibn Fauzan al-Fauzan. Dan masih banyak guru-guru beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah ulama Ahlus Sunnah, yang juga guru-gurunya semuanya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Terus apa isi kitab ini? Kitab yang akan kita pelajari ini berisi tentang 20 maqid, 20 hal, 20 pondasi dasar yang berkaitan dengan adab di dalam menuntut ilmu syar'i, yang diringkas dari kitab Ta'zimul Ilmi. Penulisnya sama. Ta'zimul Ilmi itu juga ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdillah ibn Hamad Al-Utsaimin. Itu dia tadi sekilas tentang kitab yang akan kita pelajari. Judulnya adalah Khulasah Ta'zim al-Ilmi, ringkasan kaidah-kaidah pengagungan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin Al-Utaibi hafizahullahu ta'ala. Salah satu ulama besar, termasuk anggota Hay'ah Kibaril Ulama di Saudi pada tahun 1438 sampai 1442. Sekarang beliau sudah tidak tergabung di situ lagi, tapi beliau sekarang lebih fokus untuk mengajar. Salah seorang musnid itu adalah orang yang dia punya sanad, pemegang sanad hadis maupun sanad kitab para ulama. Seorang muhadis itu adalah orang yang dia meriwayatkan hadis. Jadi bukan orang sembarangan. Terus isi kitabnya adalah 20 fondasi dasar dalam yang berkaitan dengan adab di dalam menuntut ilmu syar'i, yang diringkas dari kitab Ta'zim al-Ilmi. Jadi ini aslinya adalah ringkasan dari sebuah kitab yang kita tadi sampaikan berjudul Ta'zimul Ilmi. Penulisnya sama, yaitu Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin Al-Utaibi. Sekarang kita masuk ke Muqaddimah. Ada yang mau baca? Imran mau baca? Alhamdulillah. Padahal Kak Depri mau baca? Padahal barakallahu fiik. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzimi bit-tauhidi. Alhamdulillahil mu'azzami bit-tauhidi. Wa sallallahu wasallamu alaihi wasallama alaihi ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi wa ulil fadli wa ra'yi as-sadidi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah al-mu'azzami qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mu'azzami bit-tauhidi. Alhamdulillah al-mu'azzami bit-tauhidi. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin
al-makhsusi bi ajallil mazidi wa ala alihi wa sahbihi, haknya sukun, ulil fadli wa ra'yi as-sadidi. Di sini beliau mengawali kitab beliau dengan bismillah. Yaitu kenapa beliau mengawali dengan bismillah? Pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, yaitu mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah, maka beliau pun mengawali kitab beliau dengan bismillah. Yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah menulis surat, menulis risalah, maka diawali dengan bismillah. Yang ketiga adalah mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama Allah itu penuh dengan keberkahan. Ya, salah satu faedah kita menyebut bismillah adalah berharap meminta keberkahan dari setiap apa yang kita kerjakan. Tabarakalladzi lahu mulkus. Tabarak itu artinya yang penuh dengan keberkahan. Yang keempat adalah sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menulis sebuah kitab itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele, itu adalah hal yang besar ya. Karena berkait, apalagi kitabnya yang berkaitan dengan ilmu syar'i, maka itu sesuatu yang besar, maka kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong agar dimudahkan dalam menulis, dan juga meminta tolong agar dijauhkan dari kesalahan. Terus yang keberapa? Yang kelima ya, yaitu karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi maknanya diterima oleh ulama ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u bil bismillah, atau dalam sebuah riwayat bil hamdalah bahwa abtar. Setiap amalan besar yang dia punya banyak manfaat, yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus, barokahnya terputus. Kemudian beliau juga mengawalinya dengan mengucapkan hamdalah. Dengan mengucapkan hamdalah, di sini beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-mu'azzam, yang diagungkan dengan tauhid. Di sini beliau mengawalinya dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian setelah beliau mengucapkan hamdalah, beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan wassallallahu wassallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepada hambanya dan sekaligus rasulnya, siapa? Nabi Muhammad al-makhsus, yaitu seorang hamba yang dikhususkan bi ajalil mazid, dengan tambahan yang paling mulia, yaitu apa? Risalah. Bedanya Nabi Muhammad dengan manusia biasanya, dengan manusia biasa adalah Nabi Muhammad itu memang seorang hamba biasa, tapi dia punya tambahan lain, tambahan yang paling mulia, yaitu risalah. Beliau diutus sebagai seorang rasul. Wala alihi, dan semoga juga salawat dan salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, keluarga Rasulullah SAW, wasahbihi, dan juga kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, ulil fadli wa ra'yi as-sadid, yang mana mereka adalah orang-orang yang punya banyak keutamaan, dan mereka adalah orang-orang yang punya ar-ra'yu as-sadid. Ra'yu as-sadid itu yang pemikirannya lurus. Para sahabat itu
orang yang paling lurus. Akidahnya lurus, amalannya lurus, adabnya lurus karena langsung dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengawali kitab beliau dengan 3 hal. Pertama mengucapkan Bismillah, kedua mengucapkan hamdalah, ketiga mengucapkan sholawat. Dan ini sebagaimana yang beliau sampaikan dalam daurah beliau, hadza sunnatu tasnifil kitab. Ketika kita mengarang sebuah kitab, maka disunahkan untuk menyebutkan 3 hal tadi. Yang pertama Bismillah, yang kedua hamdalah, yang ketiga adalah sholawat. Itu sunnah ketika menulis sebuah kitab. Amma ba'du itu kalimat untuk memisahkan antara muqaddimah dengan pembahasan selanjutnya. Fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul labsi. Fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul labsi. Ini adalah khulasatul labsi, ringkasan dari kitab saya, yaitu kitabnya Syekh Shaleh bin Abdillah Al-Utsaimin yang berjudul Ta'zim al-Ilmi. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya kitab yang akan kita pelajari ini adalah khulasatul labsi, ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilmi. U'iddat biltiqatiha li maqsadil hifzi, yang mana kitab Ta'zimul Ilmi itu diulang penulisannya biltiqatiha, tapi dengan cara mengambil bagian-bagian yang penting ya. Dia diringkas. Li maqsadil hifzi. Kenapa kok diringkas? Li maqsadil hifzi, agar lebih mudah ketika dihafal. Kemarin yang kita katakan bahwasanya kaidah menghafal itu adalah taklil, yaitu yang dihafal itu sedikit. Makin kecil sebuah kitab, maka makin mudah dihafalkan. Makin besar kitabnya, makin susah untuk dihafalkan. Fastukhrija minha lil manfaatil maskurati al-lubab. Kemudian agar memudahkan menghafal tersebut, dari kitab Ta'zimul Ilmi itu dikeluarkan al-lubab. Al-lubab itu adalah intisari. Jadi dari kitab Ta'zimul Ilmi itu dikeluarkan intisarinya. Jadilah khulasah. Wa ju'ila fihi al-unmuzaju, atau bisa juga dibaca al-anmuzaj. Al-unmuzaj itu adalah misal atau contoh. Kemudian selain dikeluarkan intisarinya, juga diberikan contohnya, misalnya dari setiap bab, min kulli bab, ada 20 bab nanti. Dari setiap babnya itu nanti akan beliau beri beberapa contoh atau misal. Liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar, agar kitab tersebut bisa jadi syamsan nahar di hatinya para penuntut ilmu. Apa itu syamsan nahar? Menjadi jelas. Syamsan nahar yaitu matahari di siang hari. Itu adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang jelas. Dikatakan syamsan nahar, matahari di siang hari cerah, siang bolong. Itu kan mataharinya sangat cahaya mataharinya sangat terang. Semuanya jadi terlihat jelas. Wa tarasyahu bi ba'dahu ilal amali walidikar, dan sehingga setelah itu dia akan naik ke bukan cuma sekedar menjadi jelas di dalam hati, juga dia bisa diamalkan dan diingat.
Walidikar. Hah? Iddikar. Kemudian beliau mengatakan fa'as'alullaha li wa lahum luzuma ma'aqidit ta'zim wal fauza bi jawami'i fadlihil azim. Kemudian beliau berdoa, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku dan juga walahum, untuk mereka semua, yaitu orang-orang yang mempelajari kitab ini, luzuma ma'aqidit ta'zim, yaitu senantiasa berpegang dengan ma'aqid at-ta'zim. Ma'aqid itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita at-ta'zim, mengagungkan ilmu. Insyaallah nanti akan kita bahas apa arti ma'aqid. Wal fauza bi jawami'i fadlihil azim, agar kita bisa al-fauz. Apa arti fauz? Sukses dengan mendapatkan keutamaan yang agung. Jawami'i fadlihi al-azim. Ini di muqaddimah yang ini mu'allif menjelaskan bahwasanya yang pertama, kitab ini adalah ringkasan. Ringkasan dari apa? Ta'zimul ilmi. Bagaimana metode beliau meringkasnya? Metodenya adalah dengan cara mengeluarkan al-lubab, yaitu intisarinya, yaitu diambil intisarinya, kemudian diberikan misal beberapa contoh dari setiap babnya. Apa tujuannya? Yaitu agar mudah dihafalkan, terus juga bisa menjadi lebih jelas, dan yang terpenting adalah diamalkan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar kita bisa tentunya mengamalkan apa yang akan beliau jelaskan di dalam kitabnya, dan juga kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar. Kita langsung masuk ke muqaddimah yang kedua. Siapa yang baca? Mahdi baca. Halaman 8. Adada man ta'allama wa 'allama. Barakallahu fikum. Ini adalah muqaddimah kedua ya. Kalau tadi muqaddimah, yang ini muqaddimah juga. Itu biasa. Ulama menulis kitab dengan dua muqaddimah itu biasa. Banyak. Ada beberapa sebab. Salah satunya adalah pertama itu bedanya cetakan terkadang. Terkadang bisa dua muqaddimah karena kitab itu sudah dua kali dicetak. Bisa. Bahkan ada kitab itu yang muqaddimahnya lebih dari 2, 3, 4. Setiap kali selesai dicetak dikasih muqaddimah lagi. Ada. Atau dengan alasan bahwasanya muqaddimah pertama itu adalah sebagai pengenalan secara ringkas, ya. Adapun muqaddimah kedua itu adalah muqaddimah asal, muqaddimah yang utama. Nah, adapun di kitab yang kita pegang ini ada dua muqaddimah. Muqaddimah pertama ini adalah muqaddimah untuk pengenalan terhadap kitab yang akan kita pelajari. Makanya tadi disebutkan kan bahwasanya kitab ini adalah ringkasan, kenapa diringkas, tujuan diringkas, terus bagaimana metode beliau dalam ringkas kitabnya. Adapun muqaddimah yang kedua, ini adalah muqaddimah yang asli, yang utamanya. Yang mana kalau kita baca kitab Ta'zimul Ilmi, muqaddimah itu yang ini. Tapi diringkas. Kita langsung masuk ke penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Di sini beliau kembali mengawalinya dengan bismillah,
dengan hamdalah dan juga sholawat. Amma ba'du. Beliau mengatakan fa inna hazzal abdi minal ilmi mauqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Ini yang harus digarisbawahi. Fa inna hazzal abdi minal ilmi mauqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya bagian setiap hamba dari ilmu itu tergantung dengan seberapa besar hatinya mengagungkan dan memuliakan ilmu tersebut. Bagian hamba dari ilmu tergantung dengan seberapa besar dia mengagungkan, seberapa besar hatinya mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Ta'zim itu artinya mengagungkan, ijlal memuliakan. Jadi banyak dikitnya ilmu yang kita dapatkan itu tergantung dengan adab kita terhadap ilmu tersebut. Bagaimana kita mengagungkan ilmu tersebut. Semakin agung kedudukan ilmu, semakin mulia kedudukan ilmu di dalam hati seseorang, maka ilmu yang akan dia dapatkan pun semakin banyak. Tapi coba kita baca penjelasan beliau, lanjutkan. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha ayyakuna mahallan lahu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan dan pemuliaan terhadap ilmu, saluha ayyakuna mahallan lahu, maka hati tersebut bisa dijadikan wadah ilmu. Ya, barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan rasa pengagungan, rasa pemuliaan terhadap ilmu, maka hati tersebut bisa dijadikan wadah ilmu. Karena ilmu terutama ilmu syar'i itu letaknya adalah di hati. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu diturunkan ke hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ustadz Uzay belum dapat kitabnya? Ada kitabnya kan? Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hazzul abdi minhu. Dan sesuai dengan berkurangnya pengagungan ilmu di hatinya, maka ilmu yang akan dia dapatkan pun kurang. Kalau dia kurang mengagungkan ilmu, maka ilmu yang dia dapatkan kurang. Semakin dikit pengagungannya terhadap ilmu, maka semakin dikit pula ilmu yang dia dapatkan. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi say'un minal ilmi. Sehingga akhirnya hatinya itu menjadi hati yang tidak ada ilmu sama sekali di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan terhadap ilmu. Jadi inti paragraf pertama, banyak dan sedikitnya ilmu yang didapatkan itu tergantung dengan besar kecilnya kita mengagungkan ilmu. Semakin besar pengagungan kita terhadap ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Semakin kecil pengagungan kita terhadap ilmu, maka semakin dikit pula ilmu yang didapatkan. Karena kemarin kita sebutkan bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu adalah warisan Nabi, sesuatu yang sangat mulia, yang harus dimuliakan. Lah orang tamu aja kalau nggak dimuliakan lari kok, ya kan ya? Apalagi ilmu. Kita makan gitu di warung, yang jualannya jutek, mukanya nggak enak tuh hanya dilihat gitu kan. Terus pas melayani juga kurang enak. Ya paling besok nggak mau lagi makan di situ.
cari warung lain. Sama ilmu juga. Ketika ilmu itu datang terus kita muliakan, kita agungkan, maka dia akan betah di situ. Tapi kalau enggak ya dia bakalan pergi nyari hati yang lain. Beliau mengatakan, "Faman azzamal ilma lahat anwaruhu alaihi." Barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaruhu alaihi, maka akan nampak dari dirinya itu cahaya ilmu. Lahat itu artinya bada, wa zahara, nampak. Anwar itu jamak dari nur. Cahaya. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan nampak dari dirinya cahaya ilmu. Makanya penuntut ilmu tuh kelihatan mukanya. Meskipun mungkin penampilannya kayak orang biasa. Makanya kalau kayak teman-teman kan ketika mereka pulang pulang mondok itu kalau naik kereta singgah di mana gitu. Biasanya orang tuh tahu kalau teman-teman itu adalah santri. Padahal nggak pernah ngomong sebelumnya. Kayak pernah singgah di salah satu masjid di Surabaya gitu kan. Waktu mau buka puasa, tiba-tiba pengurus masjidnya, "Mas, sini. Santri kan ya? Kalian semua santri kan ya?" "Iya Pak, oh ini ada kupon buka puasa gratis." Padahal kita nggak pernah ngomong. Terus biasanya kan teman-teman itu kalau pulang, apalagi waktu dulu zaman-zaman kami awal-awal mondok itu kan waktu zaman-zaman hebohnya teroris dan bom lain sebagainya, itu kan teman-teman akhirnya begitu pulang itu merubah penampilan. Yang biasanya pakai peci, pakai sarungan, pakai gamisan, akhirnya pakai kaosan dan lain sebagainya. Tapi sampai di sana orang masih mengenal kita sebagai santri. Itu ada, wallahu a'lam, mungkin itu adalah salah satu bagian dari sedikitnya cahaya ilmu. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, maka akan datang kepada dirinya rusulu funun. Rusul itu utusan, funun itu cabang ilmu. Maksudnya adalah barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ilmu itu yang akan datang kepada dirinya. Dia nanti akan diberikan pemahaman masalah ini. Contohnya ya, kayak Syekh Sholeh Al-Utsaimin, beliau itu pernah bercerita tentang Syekh As-Sa'di. Bahwasanya Syekh As-Sa'di itu ingin menjelaskan sebuah kitab. Maksudnya beliau punya kajian tentang sebuah kitab, anak lupa kitabnya. Nah, salah satu muridnya Syekh Sa'di itu sebelum masuk pelajaran dia belajar dulu, baca syarahnya dulu, penjelasan yang akan disampaikan sama Syekh Sa'di itu dibaca dulu sama ya di rumah, dibaca gitu kan. Datang ke majelisnya Syekh Sa'di, dengar penjelasannya Syekh Sa'di, dia terkagum-kagum dengan penjelasan Syekh Sa'di tersebut. Setelah selesai pelajaran, beliau datengin Syekh Sa'di, nanya, "Syekh, antum tadi baca kitab apa?" Maksudnya bisa dapat penjelasan yang sedemikian rupa tuh tadi baca sebelum ngajar bacanya kitab apa yang menjelaskan masalah tersebut. Akhirnya Syekhnya mengatakan itu tuh muncul tadi katanya. Pas saya ngajar tiba-tiba muncul sendiri. Jadi Syekh Sa'di pun belum pernah terpikirkan untuk mengatakan hal tersebut sebelum pelajaran dimulai. Tapi pas begitu beliau ngajar, tiba-tiba penjelasan itu muncul sendiri. Nah, itu maksud dari wafadat rusulu fununihi ilaihi. Walam yakun lihimmati khayatun ila talaqihi, maka dia tidak ada tujuan kecuali ya tujuannya adalah untuk talaqi ilmu, menuntut ilmu syar'i. Semua semangatnya, puncak dari semangatnya tujuannya adalah hanya untuk menuntut ilmu.
Wala li nafsihi ladzatun ilal fikru fih. Dan jiwanya itu tidak pernah merasakan kelezatan kecuali ya kelezatan dalam al-fikru fi, memikirkan ilmu. Contohnya kan kemarin kita sering mendengar kisah siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau singgah ke rumahnya Imam Ahmad, bermalam di rumah imamnya Ahmad, beliau ternyata tidak tidur. Semalaman beliau tidak tidur, hanya memikirkan sebuah hadis. Kenapa kok bisa gitu? Karena bagi mereka itu adalah kenikmatan. Memikirkan ilmu itu adalah sebuah kenikmatan. Yang kemarin juga kita pernah sebutkan kisahnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, bagaimana mereka muzakarah, murojaah, mengulang-ulang hadis dari habis Isya sampai subuh. Ya kan? Kenapa? Karena itu bagi mereka adalah kelezatan. Memikirkan ilmu itu adalah sebuah kelezatan. Bahkan ada ya, salah satu ulama, saya lupa namanya. Kalau mau masuk kamar mandi, itu nyuruh putrinya untuk baca kitab keras-keras. Nah, kenapa? Karena dia pengennya kan kalau kita masuk kamar mandi itu pasti banyak pikiran muncul tuh. Nah, kan kunci ketinggalan pun ingatnya pas di kamar mandi gitu kan. Maka beliau pengennya pas di kamar mandi itu yang dipikirkan pun ilmu. Akhirnya putrinya disuruh baca kitab keras-keras dari luar. Karena kalau beliau baca sendiri kan nggak boleh. Kalau dengerin boleh. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafiz rahimahullahu lamaha hadzal makna. Dan Al-Imam di sini beliau menyebutkan Abu Muhammad Ad-Darimi, yaitu salah satu muhadis periwayat hadis yang punya kitab bernama Sunan Ad-Darimi. Lama hadzal makna, beliau mengisyaratkan makna ini, yaitu makna tentang pengagungan ilmu. Fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musamma bil musannad al-musnad al-jami' bi babin i'zamil ilmi. Di dalam kitab beliau, kitab Al-Musnad Al-Jami', kitabnya Al-Imam Ad-Darimi, itu punya ada sebuah bab yang berjudul Kitabul Ilmi, dan bab tersebut diakhiri dengan babun fi i'zamil ilmi, bab pengagungan ilmu. Itu dia ya, bahwasanya ilmu itu bergantung dengan adabnya. Semakin kita mengagungkan ilmu, semakin banyak ilmu yang didapatkan. Tapi kalau kita tidak mengagungkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan pergi. Kemudian beliau mengatakan wa'wanu syai'in 'alal wusuli ila izamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Dan hal yang paling bisa membantu seseorang untuk mencapai derajat pengagungan ilmu. Gimana sih caranya kita mengagungkan ilmu? Gimana caranya kita bisa memuliakan ilmu? Maka caranya adalah dengan ma'rifatu ma'aqidi ta'zim. Mempelajari, mengetahui ma'aqid ta'zim. Apa itu ma'aqid ta'zim? Di sini beliau menjelaskan hiya al-usul al-jami'ah al-muhaqqiqah li'azamatil ilmi fil qalbi, yaitu sebuah usul, sebuah pondasi-pondasi dasar yang pondasi-pondasi tersebut bisa merealisasikan keagungan ilmu di dalam hati. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Barang siapa yang mengambil usul-usul tersebut, pondasi-pondasi dasar tersebut, dan dia memahaminya serta mengamalkannya, maka dia termasuk orang yang telah mengagungkan
ilmu dan memuliakan ilmu. Waman doya'ahal fali nafsihi ada. Barang siapa yang dia lalai atau enggan untuk mempelajari pondasi-pondasi dasar tersebut, maka dia telah melalaikan dirinya sendiri, telah mengabaikan dirinya sendiri. Wali hawahu ata, dan dia telah mentaati hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Seandainya dia menjadi tidak semangat dalam menuntut ilmu, atau dia malah jadi terputus dari menuntut ilmu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Yadaka au kata wa fuqa nafakha. Ini adalah sebuah ungkapan ya untuk orang-orang yang dia mencelakai dirinya sendiri. Yadaka au kata itu orang yang enggak bisa berenang tapi dia nyemplung ke sungai. Itu kata-kata itu tuh digunakan untuk orang yang itu. Orang yang enggak bisa berenang tapi dia coba nyemplung ke sungai. Artinya dia mencelakai dirinya sendiri. Waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Nah, itu garis bawahi, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dirinya. Nah, ini muqaddimah dari beliau ya. Jadi inti dari muqaddimah beliau adalah bahwasanya banyak atau dikitnya ilmu yang kita dapatkan itu bergantung dengan pengagungan kita terhadap ilmu. Semakin kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, maka semakin banyak pula ilmu yang akan didapatkan. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka dia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Dan gimana caranya untuk bisa memuliakan ilmu, bisa mengagungkan ilmu? Yaitu dengan mempelajari kaedahnya, pondasi-pondasi dasarnya. Nah, kitab yang akan kita bahas itu berisi pondasi-pondasi tersebut. Ada 20 beliau sebutkan di sini. 20 itu masih sedikit ya. Kalau kita pakai kitab-kitab yang lebih besar, maka akan lebih banyak lagi nanti. Bismillah. Lanjut. Al-Maqidul awal. Al-Maqid yang pertama. Apa arti maqid tadi? Yaitu pondasi-pondasi dasar yang bisa merealisasikan pengagungan ilmu. Maqid yang pertama adalah tadhiru wi'a'il ilmi. Tadhir wi'a'al ilmi. Membersihkan wadahnya ilmu. Membersihkan wadahnya ilmu. Kalau kita pengen ngambil air, wadahnya dibersihkan dulu. Tadhiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadahnya ilmu. Apa itu wadahnya ilmu? Beliau di sini mengatakan wahwal qalbu. Wadahnya ilmu itu adalah hati. Bihasabi taharatil qalbi yadkhulul ilmu. Sesuai dengan kadar bersihnya hati, ilmu itu akan masuk. Semakin bersih hatinya, semakin banyak ilmu yang masuk. Semakin kotor hatinya, semakin dikit pula ilmu yang masuk. Wa idasdadat taharatuhu isdadat qabaliyatuhu lil ilmi. Apabila hati tersebut semakin suci, maka dia semakin bisa menerima ilmu. Apabila dia bertambah suci, maka dia juga bertambah juga penerimaannya terhadap ilmu. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyinna batinahu. Falyuzayyin batinahu. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia menghiasi
batinnya, yaitu hatinya. Wa yutahhir qalbahu, dan dia membersihkan hatinya min najasatihi, dari najis. Fal ilmu jauharun latifun, maka ilmu itu adalah jauhar latif, permata yang indah, yang jernih, bening. La yasluhu illa lil qalbin nazif, yang enggak cocok kecuali untuk hati-hati yang bersih. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nazif. Ilmu itu adalah mutiara yang indah, permata yang indah, berlian yang indah, yang dia enggak cocok kecuali untuk hati-hati yang bersih. Berlian itu sebagus apapun kalau ditaruh di tempat kotor ya jadi ikut kotor. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan sucinya hati, bersihnya hati itu kembali kepada dua hal, dua usul, dua pondasi. Pondasi yang pertama, ahaduhuma taharatuhu min najasatis subuhat, yaitu hati tersebut harus disucikan, dibersihkan dari syubhat. Makanya orang yang kalau hatinya sudah kebanyakan syubhat itu susah untuk menerima ilmu. Makanya Pak ya, enaknya kalau belajar itu masih kecil, ketika hatinya masih bersih. Kalau udah gede, udah banyak kotorannya susah. Wal akharu taharatuhu min najasatis syahwat. Dan yang kedua adalah disucikan, dibersihkan dari najis syahwat. Jadi najisnya hati, penyakitnya hati itu ada dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Dan itu dua-duanya harus dibuang. Supaya hati itu bersih. Kalau hatinya bersih baru dia bisa menerima ilmu. Makanya Pak, kalau kita ketemu sama saudara-saudara kita yang mereka mengamalkan amalan-amalan yang enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ketika kita sampaikan ilmunya, mereka masih ngeyel. Kenapa? Karena syubhat itu sudah tertanam di hati mereka. Susah jadinya ilmu itu untuk masuk. Kadang sudah mengakui, iya benar, ini enggak ada contohnya, tapi kan sudah jadi kebiasaan. Susah sudah. Kenapa kok susah? Karena syubhatnya masih ada di situ. Yang kedua, dari syahwat. Orang yang mengikuti syahwatnya juga susah untuk menerima ilmu. Yang kemarin kita sampaikan, orang yang sombong misalnya. Sombong itu kan salah satu syahwat. Dia susah untuk menerima ilmu. Atau orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, mau diajak belajar kayak gimana pun susah. Sibuk lah, banyak urusan lah, apalah gitu. Kenapa? Karena yang ada di hatinya adalah syahwat dunia. Sehingga susah dia untuk menerima ilmu. Ada juga Pak, orang yang udah tahu kebenaran. Tahu kalau yang disampaikan itu kebenaran, tapi dia nggak mau menjalankan, nggak mau menerima. Kenapa? Masalah dunia, takut pengikutnya pergi, takut nggak jadi tenar lagi, takut nggak diundang kajian lagi. Ada kayak gitu. Syahwat. Beliau melanjutkan, wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mislika ila wasakhi saubika fastahi min nazarillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khotoya. Apabila engkau malu dilihat oleh temanmu
makhlukin mislika, makhluk yang semisal seperti dirimu, ila wasi saubika. Apabila engkau malu dilihat oleh temanmu bajumu kok kotor. Di sini kita tiap hari nyuci baju karena malu kalau dilihat bajunya kok kotor. Fastahi min nazarillahi ila qalbika. Maka seharusnya kamu itu lebih malu ketika Allah melihat hatimu. Ternyata di dalamnya ihanun wa balaya. Banyak kesalahan, banyak dosa, wa balaya. Apa itu balaya? Bala. Bala itu dari bahasa Arab. Balaun jamaknya balaya. Banyak balanya di dalam hatinya. Itu banyak apa? Kotoran. Wa dzunubun dan wa khotoya. Di dalam hatinya banyak dosa, banyak kesalahan dan lain sebagainya. Maka kalau kita malu dilihat sama teman kita karena baju kita kotor, maka lebih malu lagi kalau dilihat Allah hati kita yang kotor. Fa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, mau ganteng, mau gimana pun Allah enggak peduli. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat berapa banyak harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Tapi ingat Pak ya, ini hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah itu melihat kepada hati hambanya, bukan melihat kepada penampilan. Bukan berarti kita boleh ngomong kayak gini, saya boleh amalannya jelek tapi hatinya bagus. Nggak bisa. Kan ada orang kayak gitu. Oh saya nggak apa-apa, saya nggak sholat, nggak apa-apa saya nggak puasa, nggak apa-apa saya melakukan banyak dosa, tapi hati saya bagus. Nggak apa-apa saya sering mabuk-mabukan, yang penting hati saya bagus. Nggak apa-apa penampilan saya kayak anak pang, yang penting hati saya bagus. Bener nggak kayak gitu? Loh kan hadisnya kayak gitu, Allah ngeliatnya ke hati. Enggak ya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa hiya ala wa huwal qalbu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka yang seluruh tubuhnya ikut baik. Apabila segumpal daging itu rusak, jelek, maka seluruh tubuhnya ikut rusak, ikut jelek. Jadi ya kelakuan kita yang jelek itu adalah gambaran hati kita juga jelek. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu akan betah tinggal di hati tersebut. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahal. Barang siapa yang tidak membersihkan najis dari hatinya, maka ilmu akan meninggalkannya dan pergi. Qala Sahal ibn Abdillah rahimahullah, haramun ala qalbin ayyadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allahu azza wa jalla. Sahal ibn Abdillah mengatakan, haram bagi hati untuk bisa dimasuki oleh ilmu, oleh cahaya. Cahaya di sini yang dimaksud adalah ilmu, dan di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, syaqautu ila waqi'in an su'i hifzi.
saya pernah mengadu kepada guru saya Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya tersebut memberikan petunjuk kepada saya agar saya meninggalkan maksiat. Itu Imam Syafi'i loh mengatakan. Waqal innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahul asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada hati-hati yang bermaksiat. Sampai di sini mafhum? Insyaallah. Sudah, itu dia pembahasan kita hari ini adalah muqaddimah. Kita jelaskan, kita murojaah. Kitab yang kita pelajarin sekarang adalah Khulasa Ta'zim al-Ilmi, ringkasan kaidah-kaidah pengagungan ilmu, yaitu kitab yang membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Dikarang oleh Syekh Saleh ibn Abdillah ibn Hamad al-Utsaimin, salah satu ulama besar di Arab Saudi yang pernah jadi anggota Hay'ah Kibaril Ulama, atau dalam Indonesia itu mirip dengan anggota MUI. Terus di muqaddimah pertama beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini adalah ringkasan dari kitab beliau yang satunya, yaitu kitab Ta'zim al-Ilmi. Kenapa diringkas? Tujuannya adalah untuk memudahkan dihafal dan diamalkan dan diingat. Dan di muqaddimah kedua beliau mengatakan bahwasanya banyak sedikitnya ilmu yang kita dapatkan itu bergantung dengan seberapa besar kita mengagungkan dan memuliakan ilmu. Beliau mengatakan waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak mengagungkan memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dirinya. Al-Maqidul awal, dan maqid yang pertama yang kita pelajari tadi adalah yang pertama kali yang harus dipahami adalah bahwasanya ilmu itu akan masuk kepada hati yang bersih. Ilmu itu butuh wadah yang bersih. Apa itu wadahnya ilmu? Adalah hati. Maka hati tersebut harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari syubhat dan dari syahwat. Ulama itu juga sering memisalkan ilmu itu seperti air jernih. Air yang jernih itu tergantung dengan gelasnya. Kalau gelas yang kita pakai ini gelas yang bersih, air jernih yang kita masukin itu maka tetap jernih. Tapi kalau airnya kotor, ada bekas Indomie gitu kan, bekas kopi, bekas apa gitu, begitu air jernihnya dimasukin, airnya ikut kotor. Nah, itulah ibarat dari ilmu. Jadi yang pertama kali yang harus kita pahami bahwasanya ilmu itu butuh wadah yang bersih, dan wadahnya ilmu itu adalah hati. Berarti hatinya yang harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari dua. Yang pertama syubhat, yang kedua adalah syahwat. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.